Jumpa lagi teman-teman di KF Forawam, channel kita. Seperti biasa di channel ini aku masih bersama saya dengan Bobi Halim. Ya, terima kasih untuk semua atensi dan dukungannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk setiap notifikasi yang akan muncul setiap ada video yang baru aku upload. Ya, semua dukungan sangat berarti buat saya, buat channel ini, ya, karena di channel-channel ini akan selalu ada ilmu-ilmu yang eh, selalu aku jabarkan dalam bahasa yang sederhana, ya. Nah, tak lupa kita barusan merayakan Idul Fitri, ya. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin buat teman-teman uh, yang menyimak video ini, ya. Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke topik kita hari ini, yaitu seputar fungsi ginjal menurun, ya, terkait dengan ureum, kreatinin, dan estimasi laju filtrasi ginjal atau glomerulus filtration rate, ya. Akhir-akhir ini, kalau aku pantau di grup, banyak yang membahas seputar ginjal, terutama kaitannya dengan indikasi angka ureum atau kreatinin yang mulai naik, ya. Dan biasanya para dokter atau nakes juga sudah mulai wanti-wanti, hati-hati ya. Hati-hati nanti kalau ini dibiarkan nanti jadi harus cuci darah dan segala macam, ya. Tapi apakah betul, ya? Bukannya aku berarti mempertanyakan dokter, ya, tapi kita juga harus paham sebenarnya. Jangan sedikit-sedikit karena ureum naik, kreatinin naik, kemudian kita jadi stres sendiri, parno sendiri, ujung-ujungnya nggak bisa tidur, ya memang jadinya ginjalnya juga akan menurun fungsinya. Tapi sebenarnya bukan karena ureum atau kreatinin, tapi justru dari stres kita sendiri, ya, kurang tidur dan segala macam yang sudah sering dibahas di video-videoku sebelumnya atau sama Mas Tio, ya. Jadi kita sekarang juga harus mulai memahami apa sebenarnya kaitan ureum kreatinin ini dengan fungsi ginjal yang menurun. Jadi pertanyaannya, ini yang sering didapetin di Google nih, ya, ureum kreatinin tinggi, begitu habis lab langsung deh heboh, ya kan. Terus langsung di Google juga apa yang terjadi jika ureum kreatinin tinggi, apa harus cuci darah dan segala macam. Kalau sudah tinggi gimana cara nuruninnya? Habis itu terus cari-cari apa ini ciri-ciri ginjal bermasalah. Wah, udah makin stres aja, ya kan? Tapi sebenarnya kita harus mulai memahami sebenarnya apa, ya kan? Apa sih itu ureum, ya kan? Ureum atau istilah di internasionalnya itu blood urea nitrogen atau BUN, ya. Jadi ini mengukur kadar urea ya di darah, ya, urea atau ureum, ya. Nah, itu aku ambil dari satu uh, apa ini referensi dari situs pemerintah, ya, Medline Plus Governor, ya. Nah, di situ udah jelas, ya. Jadi urea itu sebenarnya salah satu bentuk dari protein, tapi ada nitrogennya, ya. Itu yang aku lingkarin itu. Nah, itu kalau C itu karbon, ya, C itu karbon. Jadi kalau bicara di darah itu semua senyawa itu bentuknya molekul. Nah, urea itu atau ureum itu berasal dari uh, protein atau asam amino. Bedanya apa? Kalau dengan karbohidrat, nah itu rantai karbonnya di ujungnya itu ada N tuh, nitrogen, ya. Makanya ini harus kenal dulu supaya nggak bingung, ya. Nah, jadi tes ureum atau hasil lab ureum itu sebenarnya mengukur kadar urea di darah, ya, yang merupakan produk sisa, ya, produk waste product, ya, yang nanti ginjal kita itu akan
diambil, disingkirkan oleh ginjal kita dari darah. Jadi urea itu produk sisa dan tidak mungkin dibiarkan berlama-lama di darah. Jadi memang akan secara otomatis SOP-nya akan dihilangkan oleh ginjal, ya. Nah, walaupun di situs ini dibilang angka urea yang agak tinggi dari biasanya, itu bisa menjadi standar, tapi baru dugaan, baru bisa. Jadi jangan langsung divonis, wah ini pasti ginjalnya bermasalah. Enggak, belum tentu. Ya, nanti di penjelasanku berikutnya aku akan jelasin kenapa seperti itu. Ya. Nah, ini aku kasih masih dari situs yang sama. Hasil pengukuran urea itu belum tentu kondisi ginjalmu langsung butuh langsung diberesin, belum tentu, ya. Jadi memang bisa jadi indikasi, tapi jangan langsung kita udah memvonis diri kita sendiri. Nah, ini yang bahaya kalau kayak gitu, ya. Jadi ini teman-teman mesti sadari ya. Ini kenal dulu sama yang namanya ureum atau urea di darah, ya. Nah, masih seputar ureum, jadi gimana sih prosesnya? Nah, ini gambar fisiologi ini ya. Jadi kalau bicara ureum itu kita erat nanti kerat membahasnya secara fisiologi dalam bentuk siklus urea, ya. Urea. Jadi yang tadi nitrogen yang aku lingkarin itu, ya. Nah, di situ nanti teman-teman akan itu kalau terlepas itu nanti jadi namanya amonia, ya, atau waste nitrogen. Nah, waste nitrogen itu nanti oleh liver, ya, ini ya, yang mecah sih liver sih memang, ya, yang mecah liver. Jadi sebelum jadi amonia ini asam amino yang nggak kepake, yang hasil sel-sel tubuh kita ini banyak yang rusak dan segala macam, itu akan di breakdown, akan diberesin lah sama liver, ya. Nah, yang rantai karbonnya begitu sudah dilepas dari nitrogen itu akan dipakai lagi, ya. Sedangkan nitrogennya atau amonianya akan diputer, ya, dikonversi. Nah, di satu titik baru dia akan keluar dalam bentuk urea dan dikirim ke ginjal. Ya, jadi di sini teman-teman bisa memahami ya, supaya teman-teman tidak bingung nih. Nah, gitu. Nah, terus nah ini penjabarannya. Jadi ekses nitrogennya itu atau kelebihan nitrogennya itu dibuang, dispose itu dibuang, ya. Itu tujuannya ada siklus urea, ya. Nah, kenapa ini harus dibuang? Karena sifatnya amonia itu toksik, ya. Kalau sudah dirubah menjadi urea itu relatif aman, ya. Inert itu aman, ya. Inert itu tidak berbahaya. Terus sifatnya larut dalam air, dan karena sifatnya larut dalam air ya tinggal dibuang lewat urin, ya. Oke, itu kalau bicara urea kaitannya secara fisiologi. Nah, ini ada kerjasama koordinasi antara liver dan ginjal, ya. Nah, berarti benar dong Mas, harus ngurangin asupan protein dari makanan. Nah, ini sering ya kan, karena bicara ini ureum itu berasal dari amonia, berasal dari protein, pemecahan sisa produk dari protein, terus langsung asosiasinya protein dari makanan harus dikurangin, ya kan, supaya ureanya juga nggak banyak-banyak atau amonianya jadi nggak banyak-banyak. Ya nggak sesederhana itu juga, ya. Jadi teman-teman juga harus jangan langsung asosiasinya dikit-dikit makanan, dikit-dikit di makanan, ya kan. Kenapa aku bilang ini? Nah, ini kalau ngomongin dari makanan berarti kita harus tahu dulu nih kronologi pemecahan protein dari makanan, ya. Protein kita itu kalau dari makanan misalnya ayam, ikan, telur, itu awalnya seperti yang digambar kiri itu, ya.
di gambar kiri ini nih. Ya, kelihatan ya. Nah, dari situ baru ini masih di pencernaan ya, belum masuk di darah. Jadi jangan langsung asosiasi kalau udah masuk mulut terus langsung masuk di darah. Enggak, salah loh. Belum masuk di darah. Di darah itu yang paling pojok itu. Yang gambarnya merah itu ya. Bloodstream ya, aliran darah. Tapi coba lihat. Bentuknya apakah masih protein? Oh, bentuknya ternyata sudah dalam bentuk amino asid, asam amino. Loh, Mas, betul dong, Mas. Berarti kan asam amino masuk ke darah, nanti di breakdown jadi liver, nanti nambahin apa ini amonia dan nambahin ureum ya kan. Nah, sesederhana itu. Masa kita makan protein dari makanan terus langsung segera langsung dibuang atau siap-siap dibuang sama liver, ya kan? Ya tentu protein dari makanan atau asam amino dari makanan ini kan untuk kebutuhan sel dulu. Ingat loh, sel-sel itu kebutuhannya salah satunya adalah asam amino, komponen bahan baku. Jadi jangan berpikir protein asam amino dari makanan yang udah dicerna bagus, terus langsung masuk liver terus buru-buru dikeluarin lewat lewat apa ini siklus urea kemudian lewat ginjal dalam bentuk kencing. Jangan dong. Kan untuk perbaikan bahan baku sel dulu. Sel kita kan hidup ya kan dipakai terus. Apakah itu sel otot ya kan dimanapun. Nah, salah satu komponen bahan baku untuk membuat sel baru, memperbaiki ini kan protein, asam amino ya kan. Tuh yang aku blinking itu kan banyak itu. Asam aminonya juga macam-macam, ada alanin, arginin ya kan, aspartate, banyak lah. 9 jenis asam amino yang termasuk makronutrisi. Jadi kita makan itu jangan langsung berpikir itu nanti segera, wah itu nanti langsung jadi ureum dan itu nggak boleh ini. Iya, jangan deh ya. Ya, jangan langsung asosiasinya ke situ ya. Kan pasti diperbaiki dulu untuk bahan perbaikan dan segala macam. Nah terus kalau sel-sel yang rusak kan itu juga jadi sumber protein juga ya, sumber protein yang nantinya dibongkar. Kalau teman-teman menyimak videoku tentang autofagi ya, di situ akan jelas. Jadi sel-sel yang didaur ulang itu juga akan menghasilkan asam amino. Nah, bayangin aja kayak meja deh ya kan. Kita kalau bikin meja kan awalnya kan bahan bakunya kan berasal dari kayu, balok kayu, kemudian kita potong ya kan. Nah, itu ibaratnya kayak kita cerna tuh, kita potong, kita bentuk kakinya dan segala macam. Kemudian kita akhirnya jadikan bentuk, nah, kita sambungin. Nah, sel-sel kita itu yang nanti akan menyambung, yang akan merakit, ya kan, akan merakit asam amino yang tadi sudah diserap oleh usus. Ya, akhirnya di dalam tubuh ini meja itu jadi. Tapi dalam proses pemakaian ini mejanya terkadang bisa rusak, misalnya tubuh kita terbentur atau apa. Akhirnya misalnya bagian dari meja itu kaki mejanya yang apa ini patah sebagian ya kan. Nah, kalau patah sebagian kan berarti didaur ulang kan, harus diperbaiki ibaratnya, diperbaiki. Entah itu dibongkar semuanya atau cukup kaki mejanya aja. Ya kan, kaki mejanya dicopot yang rusak tadi, kemudian rakit lagi tapi khusus yang kaki mejanya aja, nggak usah bikin dari awal ya kan. Tinggal dipelentong di situ. Nah, itu asam amino yang dari makanan dipakai. Kemudian kaki meja yang sudah rusak tadi ya dibongkar, didaur ulang, dipretelin satu-satu. Nah, yang bagian rusaknya tadi, tempat somplaknya itu, yang bagian apa ini rusaknya itu yang nanti akan dikirim ke liver. Ya, itulah yang dinamakan nanti dipecah sama liver menjadi ureum atau urea. Jadi jangan langsung berasosiasi dari makanan langsung dikit-dikit langsung dibuang di ini. Bahaya itu ya. Jadi pahami ya
fisiologi sederhana ini. Ya, moga-moga para medis juga bisa menyimak, ya kan. Moga-moga penjelasanku tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah, mohon maaf ya, supaya kita sama-sama saling belajar. Jangan langsung memvonis, wah, jangan langsung ditakut-takutin lah pasien, kasihan nanti. Ya, yang ada tambah stres, nggak bisa tidur. Gitu. Nah, jadi ini yang itu yang tadi penjelasan sederhana, ini yang kita bilang nih ya, yang tadi urea cycle, tapi ini yang lebih sederhananya ya. Ini fisiologi juga. Jadi di dalam liver sumber protein itu bisa dari exo ya, exo itu berarti dari makanan ya, atau endo. Endo itu berarti dari dalam, yang tadi aku bilang, yang tadi analogi kaki-kaki meja yang rusak itu ya kan. Itu juga akan menghasilkan sumber asam amino yang nanti kalau itu nggak bisa dipakai lagi ya baru sama liver dibuang ya, dibuang dalam bentuk urea ya. Sebelum dalam bentuk urea bentuknya ureum ya, karena ada nitrogennya di situ, dipotong sama liver nitrogennya, kemudian disirkulasi di siklus urea, kemudian keluar dalam bentuk urea di air kencing. Nah, kalau yang eksogenus, nah ini yang ekses. Nah, ini kalau misalnya banyak makan protein, ya betul sih, nggak salah, nggak salah. Cuman kalau kalau kita kan bicara dari sisi hasil nih, begitu ureumnya naik, langsung diasosiasikan itu karena kebanyakan protein dari makanan, kayaknya hati-hati dulu, ya kan? Aku padahal puasa loh, Mas. Lah ya itu. Tapi ureumku naik. Lah emang kalau puasa proses daur ulang di sel-sel tubuh di internalmu nggak makin naik? Iya juga sih. Lah iya, ureummu naik juga nggak? Iya juga. Nah itu. Jadi liver itu bukan berarti kalau kalau kita lagi puasa terus liver nggak akan mendaur ulang. Ya liver kan kebagian ini tugas ini pokoknya yang melakukan autofagi itu kan bukan liver. Nangkap ya maksudku ya. Yang melakukan autofagi itu kan internal sel-selnya atau sel-sel imun yang lagi patroli melihat tuh ada sel-sel rusak nih. Ini mesti diberesin nih. Mesti dihancurkan, di apa ini dimatikan. Kemudian nanti dibongkar ya kan. Nah, itu liver itu cuman bagian konversi aja, ya kan? Ya, itu kalau secara endogenus lah. Sekarang kalau kebanyakan protein dari makanan sementara kebutuhan perbaikannya tidak banyak. Nah, itulah yang dibilang surplus atau ekses kelebihan. Nah, di situ baru tuh memang bisa terjadi kelebihan ureum juga, kenaikan. Tapi autofagi yang berlebihan pun juga ureumnya juga naik. Gitu. Oke, lalu bagaimana dengan kreatinin? Nah, ureum tadi sudah aku jelasin, harusnya sudah paham lah. Kalau kreatinin gimana, Mas? Nah, yuk kita kenal dulu sama yang namanya kreatinin ya. Kreatinin ya, ini aku ambil dari situs yang cukup terkenal juga ya kan. Dari ini kalau nggak salah dia Asosiasi Ginjal di Amerika ya, Yayasan Nirlaba di sana. Cukup bagus ya. Jadi kreatinin, nah itu molekulnya kayak gitu tuh. Loh, sama ya Mas ya? Iya. Ya, yang warna hitam itu rantai karbon. Kemudian kalau yang putih itu hidrogen ya. Ini mulai kenal ya. Kalau yang biru itu nitrogen, N itu nitrogen. Kalau O itu oksigen ya. Itu ada rantai karbon, ada nitrogennya lebih banyak ya dibanding asam amino. Nah, ini memang khusus ini kreatinin ya. Kreatinin itu waste product juga ya. Waste product yang berasal dari pemakaian normal, pemakaian normal otot. Ini lebih spesifik. Kalau ureum itu kan lebih umum ya. Semua asam amino itu pasti bisa jadi ureum. Tapi kalau kreatinin ini khusus di sel otot ya. Sel otot prosesnya di apa? Proses wear and tear. Wear itu pakai dan rusak. Jadi kalau kita
Ya, misalnya kita lagi latihan nih kayak begini. Ini ada normal wear and tear, ya. Itu ada kerusakan di sini. Sel ototnya ada ngalamin kontraksi, itu merusak. Ya, kalau kita olahraga, makanya pilar olahraga itu stressing, memberi stres. Termasuk juga puasa itu memberi stres. Ya, jadi kreatinin itu waste product, produk sisa dari protein juga, tapi spesifik dia dari normal wear and tear dari otot tubuh. Nah, itu tuh. Ya, ini juga ada endogenus, ada eksogenusnya juga. Kalau endogenus ya tadi, kalau kamu banyak melakukan aktivitas fisik sampai kecapean, sampai kadang otot kita tremor, lah itu kan rusaknya lumayan itu. Itu kreatininnya juga banyak, meningkat pastinya. Loh, tapi eksogenus juga bisa ya Mas ya, kalau kelebihan protein lah. Coba aja tanya di orang-orang nge-gym itu, kalau misalnya mereka butuh suplemen kreatin, ya kan? Kreatin itu jadi suplemen, nanti hasil dari kreatinin itu hasil pemecahan dari kreatin. Itu fisiologinya tuh, pathway-nya ada tuh, udah tak tulis di situ ya. Nah, tujuannya untuk apa? Karena itu nanti menghasilkan energi. Makanya dijadikan suplemen, ya kan? Oh, berarti aku nggak perlu minum suplemen kreatin dong, Mas. Nanti kreatininku turun. Lah kalau kamu masih tetap olahraga, ya kan? Kan dari endogenusnya dapat, ya. Kreatininnya akan terbentuk dari secara endogenus. Tapi aku nggak mau, Mas. Ya jangan olahraga. tapi tapi kamu udah olahraga pun aktivitas fisik kayak gini, ngomong gini ini kan otot nih, ada otot mulut nih. Itu juga menghasilkan kreatinin. Pusing juga ya Mas ya, nggak bisa mengendalikan atau mengontrol sampai segitulah. Iya, kan kita ini video ini kan berbicara bagaimana apakah betul kalau kreatinin naik, urium naik, terus langsung asosiasinya fungsi ginjal menurun. Ntar dulu, ya kan, kita pahami dulu, jangan karena ya kata kata siapapun yang menerjemahkan itu terus kita langsung ikut parno, ya kan, terus langsung kita stres sendiri, ujung-ujungnya ya fungsi ginjal juga menurun sih, tapi bukan karena awal atau faktor awalnya tadi, tapi karena stres kita sendiri, ya kan. Nah, ini ku tanda ini muscle ya, muscle, dan juga muscle itu otot ya, dan proses normal ya. Jadi kita ndak olahraga yang terlalu ini pun juga kreatinin juga ada terus. Nggak percaya? Ya cek aja. Orang yang nggak nge-gym juga ada kreatininnya kok. Orang yang nggak olahraga juga ada kreatininnya kok. Jangan dikira kalau nggak olahraga terus nol kreatinin. Tetap ada. Ya, itu keseimbangan tubuh. Tubuh jaga keseimbangannya sendiri. Ya, jadi apa dong parameter akurat untuk mengukur fungsi ginjal? Nah, kita baru masuk nih yang namanya laju filtrasi ginjal atau glomerulus filtration rate. Nah, apa ini Mas? Nah, biasanya kalau memang ini satu paket kalau di hasil lab selain ureum, kreatinin, dan ELFG atau EGFR, ini pasti satu paket. Jadi nanti ada ceritanya nilai ELFG-nya bagus, masih tinggi, tapi ureum kreatinin juga naik. Nah, yang kayak gitu sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Tapi sebelum ke sana, aku jelasin dulu nih. Jadi ELFG itu mengukur laju, ya, laju filtrasi ginjal. Kan ginjal itu tugasnya nyaring. Ini sebenarnya di videoku yang tentang kerja keras ginjal sudah aku jelasin. Ya, analoginya juga cukup oke. Ya, pakai mesin filter air. Jadi dengan mengukur laju filtrasinya, ya, itu teman-teman akan bisa dapat gambaran kerja ginjalku masih bagus nggak. Karena fungsi ginjal itu untuk menyaring, jadi kalau laju filtrasinya itu masih oke, teman-teman nggak usah khawatir. Ya, itu bahkan di situs yang asosiasi ginjal di Amerika itu juga bilang nggak bisa cuman lihat kreatinin terus langsung divonis ini ginjalmu bermasalah. Harus dibarengin dengan
angka laju filtrasi ginjalnya berapa. Baru dari situ, nah itu kita bisa compare hasilnya. Oh, ternyata hasil filtrasinya masih bagus, kemudian ini ada kenaikan. Oh, enggak masalah, masih oke. Berarti ini sumbernya bisa jadi dari yang lain, gitu loh. Nah, jadi teman-teman di medis pun juga harus lebih aware, jangan langsung divonis ya, kasihan nanti pasiennya, pada stres nanti. Dibilang ginjalnya bermasalah, pulang itu kepikiran, nggak bisa tidur. Nah, jadi itu rumusnya tuh kurang lebih ya. Di gambar sebelah ini ya, yang nomor 4. Nomor 4 itu ekskresi dalam bentuk urin, yang warna kuning ini adalah nanti yang ngarah ke ginjal. Nah, yang warna merah itu aliran darah. Warna merah itu darah kotor, warna biru itu warna merah darah bagus, warna biru itu darah masuk ke pembuluh darah vena, nanti tinggal ngambil oksigen lagi ke jantung dan paru-paru. Ya. Nah, sebelum ke sana disaring dulu lihat ginjal di yang gambarnya kayak bola itu ya. Nah, di situ proses penyaringannya terjadi. Jadi hasil keluar di urin nomor 4 itu sama dengan filtrasinya berapa dikurangi. Nah, itu ada proses, ginjal itu bukan cuma satu arah, tapi dia bisa dua arah. Karena dia organ yang hidup, jadi dia bisa menyerap kembali. Ada proses reabsorpsi, penyerapan ulang. Nah, proses reabsorpsi juga ada proses pengeluaran juga. Nah, jadi nomor 4 itu sama dengan 1 dikurangi 2 plus 3. Ini bukan matematika ya, ini ngomongin nomor proses. Ya. Jadi, teman-teman enggak usah takut. Ya. Kalau kreatinin ureum naik, lihat dulu ELFG-nya bagaimana. Nah, itu grafik untuk menentukan ya. Jadi kalau di atas 90, wah itu masih normal. Tapi kalau 60-90 itu baru dugaan. Tuh, baru sudah parameter fungsi ginjal, tapi itu pun juga baru dugaan. Kenapa? Karena angka ELFG ini dinamis juga. Pada saat kedeteksi pertama kali, itu mesti dilihat nanti 3 bulan kemudian. Ya, 3 bulan kemudian apakah masih terdeteksi di angka segitu. Tuh, you may have kidney disease. Kamu baru diduga ya mengalami penurunan fungsi ginjal atau masalah di ginjal kalau angka GFR atau LFG-mu di bawah 60 selama 3 bulan. Jadi kalau cek pertama di bawah 60, cek berikutnya setelah 3 bulan masih di bawah 60. Nah, berarti itu pun baru masih dibilang may. May itu maksudnya mungkin. Ya. Atau di atas 60. Di atas 60 atau di atas 90 tapi ada tanda-tanda kerusakan ginjal seperti terdeteksi protein di urin, terdeteksi darah di urin misalnya kayak gitu. Itu semua jelas di videoku sebelumnya kerja keras ginjal. Teman-teman nanti bisa simak di sana. Ya. Jadi jangan langsung parno ya sama ureum sama kreatinin. Ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya, Mas? Hasil ureum, kreatinin dan EGFR atau laju filtrasi ginjal. Nah, ini aku kasih checklist sederhana ya, tapi aku kasih disclaimer dulu ya. Seperti yang aku tulis di samping ini. Ini aku buat secara pribadi. Ya, bukan digunakan untuk pedoman tunggal. Untuk teman-teman yang menyimak, jangan jadikan ini pedoman tunggal menggantikan pendapat dari dokter, nggak boleh ya. Jadi harus tetap konsultasi ke dokter ya, dan atau tindakan medis masih tetap berlaku jika diperlukan ya. Wajib kalau dirasa dokternya perlu, wajib. Tapi ingat, teman-teman selaku pasien punya hak untuk apa? Menolak
meminta waktu, ya, berpikir ulang, ya. Second opinion itu juga hak pasien. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan langsung kalau udah divonis sudah kayak dunia runtuh atau dunia kiamat, jangan. Ya, moga-moga videoku ini bisa membantu dan checklistnya ini bisa membantu. Tapi please lihat lagi disclaimer. Selalu aku tampilkan, ya. Nomor 1, jika ureum dan kreatinin naik, evaluasi apakah akhir-akhir ini ada peningkatan aktivitas fisik atau psikis, ya, atau ya yang berdampak ke stres tubuh, termasuk tidur malam yang kurang. Jika iya ada dan angka pengecekannya masih stabil di angka biasanya, maka nggak ada yang perlu dikhawatirin. Jadi memang betul nih ureum kreatinin naik, terus evaluasi, oh iya betul sih ada peningkatan aktivitas fisik, aku nge-gym nih mas, atau aduh aku ada masalah nih mas kemarin-kemarin, semingguan kemarin, sehingga tidur malamku kurang. Tapi aku cek angka GDP ku masih oke. Biasanya sekitar 80, ini juga masih 80. Ya udah, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada, namun GDP-nya ada naik. Nah, jadi yang tadi pertama, yang A masih stabil, yang B udah ada kenaikan. Nah, ini harus kurangi dulu. Apapun aktivitas fisik atau psikis yang tadi. Atau dikoreksi sumber stresnya. Segera dikoreksi. Ya. Jadi kalau ada kenaikan, ada peningkatan, koreksi dulu. Kalau terdeteksi ureum kreatinin naik. Ya. Tapi jika tidak ada, ureum kreatininnya tetap naik, tapi tidak ada peningkatan, lanjut ke poin nomor 2. Ya. Nah, yang kedua, evaluasi. Yang pertama kan tidak ada peningkatan aktivitas fisik atau psikis. Yang kedua ini evaluasi peningkatan asupan porsi hewani. Ingat, kalau di nomor 1 tadi udah terjawab, selesai, nggak usah ke nomor 2. Nanti ke nomor 2 ini tambah parno lagi, ya. Jadi, ini kayak checklist sederhana aja. Begitu sudah terjawab di 1A misalnya, atau 1B, sudah, nggak perlu lanjut ke nomor 2. Tapi kalau di nomor 1 tidak terjawab, nah baru masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini. Apakah akhir-akhir ini ada peningkatan asupan porsi? Jika iya ada, ya, dan, nah ini tak tambahi ada, dan memang mengikuti lapar. Oh, aku memang akhir-akhir ini lapar, makannya luar biasa mas, tapi memang lapar sih. Nah, ya udah, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Ada, tapi nggak ngikutin lapar. Aku memang akhir-akhir ini makanku banyak mas, cuman karena aku takut kekurangan nutrisi. Nah itu nggak boleh. Itu lagi nggak lapar tapi dipaksain makan melebihi maunya badan. Nah itu juga stres tuh. Ya, koreksi porsi asupannya. Ya nggak usah kayak gitu. Ingat videoku yang kesalahan-kesalahan ya. Ikutin sinyal kenyang, ikuti sinyal lapar. Nggak ada nafsu makan, nggak apa-apa. Fokusnya apa? Di cairannya, elektrolitnya. Ya, cek juga untuk stop penggunaan amunisi KF yang sudah tergenapi fungsinya. Videoku yang wajib amunisi, simak lagi. Ya, kalau fungsinya sudah tergenapi, nggak usah dilanjutkan. Nah, ini poin nomor 2. Tapi aku biasa-biasa aja mas, nggak ada peningkatan asupan porsi hewani. Oke, berarti ini masih lanjut. Tidak ada mas, tidak ada peningkatan asupan porsi harian hewani. Lanjut ke poin nomor 3. Nah, kalau ureum kreatinin naik, terus nggak ada peningkatan aktivitas fisik, nggak ada peningkatan porsi asupan harian, oke, baru kita cek fungsi ginjal. Ya, cek EGFR, ELFG, termasuk juga profil lipid. Ya, profil lipid di dalamnya ada LDL, HDL, dan trigliserid. Ya, nah ini masuk nomor 3A.
Jika ada penurunan ELFG-nya dibarengi dengan kenaikan trigliserid, nah ini udah pasti nih, walaupun tidak ada peningkatan porsi hewani, tapi ada kesalahan di asupan harian. Ya, pasti ada kesalahan asupan di harian. Jadi karbohidratnya dikoreksi lagi, pahami ya kan, termasuk juga konsumsi buah yang diperbolehkan tapi jadi berlebih. Contoh alpukat. Nanti kali lain waktu kesempatan aku akan bahas kenapa alpukat walaupun boleh tapi begitu jadi wajib jadi masalah. Ya, ingat loh, sesuatu yang dibolehkan itu jangan dijadikan wajib. Berarti kan konsep pemahaman KF-nya ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Ya. Kemudian yang B, jika ada penurunan namun tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan trigliserid, maka cukup dikoreksi di pengelolaan stres harian tubuhnya. Ya. Langsung dikoreksi. Pasti ada stres yang masih tersembunyi itu. Ya, masih ada yang tersembunyi yang belum teridentifikasi, belum ketahuan aja. Kadang-kadang orang tidak berasa kalau dirinya stres, ya kan? Aku udah berusaha tidur. Nah, clue-clue kayak gitu itu aku udah nangkep. Langsung aware, wah kalau udah berusaha tidur itu sebenarnya kamu ada stres itu. Ya, video-videoku yang sering stres bakalan drop atau bakalan maladaptasi disimak lagi. Ya, itu aku kasih sangat jelas di situ stres-stres itu seperti apa. Ya. Nah, untuk 3A, 3B konteksnya bicara ada penurunan. Kalau nggak ada penurunan, nah ini yang C nih, nggak ada penurunan EGFR atau LFG, ya udah, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Tapi ureum kreatininku naik, aku takut-takutin sama dokter, nanti kamu gini, lah EGFR-mu ndak turun kok, ya kan? Videoku yang yang testimoni teman-teman dari Bu Soy Eng, dari Mas Hadi Lukmanul, Mas Haris, ya kan, semua menunjukkan, ya kan, semua membuktikan bahwa ketika fungsi ginjalnya bertahan di segitu, ya sudah, dokter pun juga masa mau disuruh cuci darah, kecuali memang sudah misalnya jauh banget di bawah gitu kan. Bukan berarti cuci darah itu nggak bisa lepas ya. Buat yang sudah punya riwayat gagal ginjal kronis ya memang harus. Tapi ini kan kita masih bicara ginjal yang sehat asumsinya. Teman-teman yang baru parameter ureum dan kreatininnya naik, baru ditakut-takuti. Nanti begini, nanti begono. Jangan, ya. Teman-teman juga jangan terlalu parno duluan. Nomor 4. Nah, jika ini kebalikannya, dari tadi kan ureum kreatinin naik. Sekarang kalau ureumnya normal, tapi angka EGFR-nya atau LFG-nya turun. Terus apa yang mesti dilakukan? Ya sama. Identifikasi koreksi di stres harian tubuh. Ya, fisik dan juga psikis. Ya, terutama videoku yang kesalahan-kesalahan itu banyak banget itu. Yang wajib olahraga, wajib puasa. Wah, itu sumber stres yang kadang-kadang nggak disadari. Loh mas, bukannya harus puasa. Loh mas, bukannya harus olahraga tiap hari. Simak videoku, aku udah kasih penjelasannya di situ dan bagaimana caranya. Ya. Nah, cek secara berkala angka GDP, gula darah puasa. GDP itu gula darah puasa di jam 9-10 pagi. Tapi nggak usah tiap hari. Nanti kalau tiap hari stres juga. Per 3-4 hari sekali boleh, atau seminggu sekali juga nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan nanti malah nanti jadi parno tiap hari ngecekin berharap hasilnya bagus nanti malah nggak bisa tidur, mau tidur itu mikirin besok tensiku bagus nggak ya, gula darahku bagus ya, nggak boleh ya, bawa santai aja ya. Jadi kalau ada stres
patokannya ini sehat metabolik itu cuman di sini. Jangan ureum kreatinin itu aku bukan menyepelekan ya. Ureum kreatinin memang membantu nanti. Tapi 7 parameter ini sebagai dasar. Kalau gula GDP-mu bagus, tekanan darahmu juga selalu normal, ya kan, trigliseridmu juga selalu rendah, HDL-mu selalu tinggi, ya kan, HbA1c-mu juga rendah, ya kan, nggak konsumsi obat, dijamin deh, dijamin kerja ginjalmu itu ringan, ya. Walaupun ada kenaikan ureum kreatinin seperti tadi di checklist sederhana yang aku buat tadi, kalau EGFR-mu bagus, ya jangan ada yang perlu dikhawatirin. Gitu loh. Ya, jangan. Itu ureum kreatinin itu sesuatu hal yang normal. Bahkan di situs-situs referensi tadi kan hasil yang tidak normal dari rujukan lab itu kan bukan berarti langsung divonis kamu sakit ginjal, jangan dong. Ya, jadi teman-teman juga harus memahami itu supaya apa? Nggak parnoan. Ya, fokusnya di 7 parameter ini. Ya, kalaupun terdeteksi ureum kreatinin naik, ya sudah, kita lihat, kita pakai checklist yang tadi aku buat. Tapi ingat, itu disclaimerku, ya. Jangan jadikan itu sebagai pedoman tunggal. Bagi yang takut sama dokter, ingat, pasien punya hak untuk meminta second opinion. Ya, jadi jangan ragu. Jangan takut. Nah, aku tutup dengan satu quote dari ini saintis terkenal ini, Thomas Alva Edison. Ya, beliau pernah memberi quote, ya, dokter di masa depan, ya, itu tidak akan memberikan obat, will give no medicine, ya, harusnya. Tapi yang akan dilakukan adalah memerintahkan pasiennya, ya, untuk memelihara pola hidupnya, ya, pola hidupnya, gaya hidupnya, ya kan, termasuk juga pola makan, ya, dan fokus di penyebab dan pencegahan dari sebuah penyakit. Nah, jadi ini senada dengan yang 7 parameter sehat metabolik tadi. Ya, kalau teman-teman mencermati tadi, ya, 7 parameter itu, ya moga-moga tadi udah di screenshot ya. Teman-teman jangan panik, ya. Kenapa? Selama itu terjaga, ya teman-teman tidak akan kena penyakit lah ibaratnya. Boleh dibilang kayak gitu. Sindrom metabolik itu jauh. Kecuali ya amit-amit misalnya, kita kan hidup di dunia yang kotor. Jadi ya harusnya sih sistem imun kita juga bagus. Tapi maksudnya jangan sampai kita memberi stres ke badan kita sendiri. Ya, kalau kita stres ke badan kita sendiri, ya kita merugikan diri kita sendiri, kita melemahkan diri kita sendiri. Coba teman-teman lihat orang sekeliling yang tiap hari kepikiran terus, ya kan, tidurnya terganggu terus, kira-kira sehat atau sakit? Nah, itu teman-teman yang harus sadari. Supaya apa? Supaya teman-teman ndak jangan sampai malah nanti jadi nggupui, kalau bahasa Jawanya itu nggupui sendiri. Ya. Jadi teman-teman, videoku sampai di sini. Ureum kreatinin jangan jadikan momok menakutkan, walaupun terdeteksi naik. Checklist sederhanaku moga-moga bisa membantu, tapi ingat, jangan jadikan itu pedoman tunggal, apalagi dijadikan dasar. Aku nggak mau ya nanti checklistku dipakai, dok, ini saya dapat dari YouTube, ya kan, KF for awam ini checklistnya seperti ini. Waduh, mateng. jangan, please. Jadi teman-teman, jadikan itu checklist pribadi, gunakan secara bijak, konsultasi tetap perlu, pilihan untuk
second opinion, bahkan sampai opini ketiga, third opinion juga boleh. Ya, dokter nggak bisa memaksakan. Jadi pastikan teman-teman satu hal, jangan parno. Jalani KF dengan enjoy, ya, dengan enjoy dan tanpa paksaan atau tanpa beban. Itu aja dari aku. Jadi teman-teman pastikan selalu stay tune, ya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya setiap ada video baru teman-teman turn notifikasi. Oke, sampai jumpa dan dadah.